Oke, silakan ditutup. Saya mau share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan, teman-teman? Oke, kita mulai perkuliahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan untuk produksi ternak perah. Jadi, adapun tujuan perkuliahan mengenai ilmu produksi ternak perah, yaitu merupakan mata kuliah dasar yang mempelajari segala aspek tentang ternak perah yang menyangkut masalah individu dari ternak, bangsa dan juga ciri-ciri fisiknya, kemudian produktivitas dari ternak yang dihasilkan, terutama produksi susunya, kemudian proses produksi susu yang berlangsung serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu tersebut. Jadi mata kuliah ini sebagaimana mata kuliah prasyarat ya untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu nanti ada mata kuliah berikutnya mengenai manajemen ternak perah. Mungkin pada semester berikutnya kalau nggak di konver dengan MBKM. Nah, kemudian sedikit deskripsi mengenai mata kuliah produksi ternak perah ini. Jadi mata kuliah ini membahas tentang peranan ternak perah sebagai produsen daripada susu, karena dia yang bisa menghasilkan susu. Kalau kacang kedelai jangan dibilang ada susu kedelai ya. Kemarin kita sudah bahas mana mungkin kedelai bisa menghasilkan susu. Itu namanya saripati kedelai gitu. Yang menghasilkan susu itu adalah hewan mamalia ya. Termasuk juga manusia, ternak yang tergolong kepada mamalia bisa menghasilkan susu. Nah, kemudian perkembangan sapi perah di Indonesia dan juga bangsa-bangsa serta ciri dari performan ternak perah, anatomi dan fisiologis. Kemudian ada komponen penyusun susu, ada anatomi dan fisiologis kelenjar susu. Proses pembentukan susu itu bagaimana? Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan. Kemudian ada biologika laktasi, biosintesa dari susu dan faktor yang mempengaruhi produksi susu tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa bahan bacaan ya. Bukunya untuk tugas belakangan saja. Nah, kita masuk ke peranan sapi perah sebagai produsen dari susu. Susu adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar mamai atau kelenjar susu pada ternak betina setelah beranak. Ini sudah kita sampaikan juga pada pertemuan awal kemarin yang kita masih berbincang-bincang, bahwasanya susu itu akan disekresikan, bukan diekskresikan ya. Apa beda sekresi dengan ekskresi? Jadi kalau sekresi itu adalah dari suatu zat yang ada di dalam tubuh yang masih digunakan dan metabolisme selanjutnya. Sementara kalau ekskresi, pengeluaran suatu zat dari dalam tubuh yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Jadi itu bedanya antara sekresi dengan ekskresi. Kalau sekresi dikeluarkan karena memang dibutuhkan untuk metabolisme berikutnya. Susu dikeluarkan oleh kelenjar mamai dibutuhkan untuk produktivitas dan pertumbuhan anak. Nah, kita tahu baik anak ternak maupun anak manusia setelah dilahirkan tidak akan mampu mengkonsumsi apapun selain daripada susu. Jadi susulah yang memang satu-satunya bahan makanan yang bisa dicerna oleh si baby, baik itu anak manusia maupun anak ternak. Nah, kemudian tujuan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, awalnya memang susu itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tetapi kalau dia memang tipe sapi